Manchester United dilaporkan tengah menyiapkan langkah serius untuk mendatangkan gelandang RC Lens, Mamadou Sangar, pada bursa transfer musim panas 2026. Setan Merah disebut sangat terkesan dengan performa pemain asal Mali tersebut dan menempatkannya dalam daftar target utama untuk memperkuat lini tengah. Menurut laporan Foot Mercato, MU telah sepenuhnya terpikat oleh Sangar yang tampil impresif bersama Lens sepanjang musim lalu. Bahkan, media Prancis itu menyebut pemain berusia 24 tahun tersebut sebagai gelandang monster berkat kontribusinya yang dominan di lapangan. Ketertarikan United muncul di tengah upaya klub membangun ulang sektor tengah. Setelah dikabarkan mencapai kesepakatan dengan Atalanta untuk merekrut Ederson, tim asuhan Michael Carrick masih berencana mendatangkan 1 hingga 2 gelandang tambahan. Sangar baru bergabung dengan Lens dari Rapid Vienna pada musim panas tahun lalu dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Namun, ia langsung menjadi sosok penting di tim dengan mencatatkan 33 penampilan di semua kompetisi, menyumbang 3 gol dan 4 assist. Performa konsistennya juga membuat Sangar menjadi andalan timnas Mali. Hingga kini, ia telah mengoleksi 16 caps bersama negaranya dan menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa. Meski sempat beredar kabar bahwa Lens bersedia melepas Sangar dengan nilai sekitar 40 juta euro, 750 miliar rupiah, jurnalis Prancis Sebastien Denis mengklaim harga akhir transfer kemungkinan akan jauh lebih tinggi mengingat tingginya minat terhadap sang pemain. Bagi MU, Sangar dinilai memiliki karakter permainan yang cocok dengan intensitas Premier League. Kemampuannya bertahan sekaligus membantu serangan membuatnya dianggap sebagai profil gelandang modern yang dibutuhkan untuk memperkuat skuad musim depan. Namun, United diperkirakan harus bergerak cepat. Foot Mercato menyebut klub asal Manchester itu tidak sendirian dalam perburuan Sangar, karena sejumlah tim elit Eropa juga terus memantau perkembangan situasinya di Lens. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Antonee Robinson dari Fulham untuk menambah opsi di posisi bek kiri. Robinson telah memainkan 158 pertandingan Premier League untuk Fulham dan memiliki pengalaman yang sangat dibutuhkan Setan Merah dalam diri seorang bek sayap. Ia akan berusaha tampil mengesankan bersama Amerika Serikat di Piala Dunia 2026 yang berpotensi menarik minat lebih banyak klub. Dia mencetak gol voli yang luar biasa dalam pertandingan persahabatan saat menghadapi Jerman Sabtu lalu, membuktikan kemampuannya ketika berada di posisi menyerang yang menguntungkan. Robinson mampu memberikan persaingan ketat bagi Shaw musim depan. Kekuatannya meliputi intersepsi bola, umpan, dribbling, umpan silang, dan tackle. Dia telah membuktikan dirinya di Premier League dan kepindahan ke Theatre of Dreams bisa jadi menarik baginya. Manchester United akan bermain di Liga Champions musim depan dan juga bisa bersaing memperebutkan gelar Premier League. Antonee Robinson akan bersemangat untuk menunjukkan kemampuannya jika Manchester United merekrutnya. Namun, klub lain bisa saja ikut bersaing dengan Manchester United untuk merekrutnya jika ia tampil mengesankan di turnamen 4 tahunan tersebut di musim panas ini. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Robert Lewandowski yang berstatus bebas transfer di musim panas tahun ini. Menurut laporan Mundo Deportivo, para petinggi Manchester United sedang mempersiapkan tawaran ambisius untuk membawa kemampuan mencetak golnya yang luar biasa ke Premier League. Klub tersebut memandang penyerang veteran itu sebagai peluang yang hemat biaya untuk menambah pengalaman di lini serang mereka. Setelah memastikan kembali ke Liga Champions untuk musim mendatang, United ingin menambah lebih banyak pengalaman Eropa ke dalam skuad mereka. Lewandowski, yang telah mencetak 109 dari 751 gol karirnya di Liga Champions, akan menawarkan titik fokus yang terbukti mampu berkembang di bawah tekanan. Manchester United telah berinvestasi besar-besaran untuk mendatangkan striker Slovenia berusia 23 tahun, Benjamin Sesko, dari RB Leipzig. Namun, perkembangan jangka panjangnya akan sangat terbantu dengan bimbingan dari seorang penyerang berpengalaman. Mantan bek United, Rio Ferdinand, baru-baru ini mendesak mereka untuk mengejar Robert Lewandowski dengan menekankan bahwa ia dapat membantu mengeluarkan potensi penuh yang dimiliki oleh Sesko. Merekrut Lewandowski dengan status bebas transfer akan memungkinkan United untuk memperkuat lini serang tanpa mengurangi dana yang dialokasikan untuk pembangunan kembali lini tengah, meskipun tuntutan gajinya bisa menjadi kendala. Belum ada keputusan mengenai masa depan Lewandowski yang diharapkan sampai dia mengevaluasi semua tawaran yang tersedia bersama keluarganya.
Klub Major League Soccer, Chicago Fire, juga tertarik, sementara Liga Pro Saudi menunjukkan minat yang cukup besar. Radat Vitek, lulusan Akademi Klub, akan kembali ke Manchester setelah menjalani masa peminjaman yang sangat sukses bersama Bristol City. Namun menurut laporan Sky Sports, Manchester United siap menjual Vitek dan mencari pemain pelapis baru untuk La Mans. Minat terhadap Vitek diperkirakan akan cukup besar. Beberapa klub dilaporkan memantau situasinya dengan cermat menjelang jendela transfer musim panas. Kiper bertubuh jangkung itu dinobatkan sebagai pemain terbaik musim ini oleh Bristol City. Dia juga menyabet penghargaan pemain muda terbaik dan pemain pilihan rekan setim. Hanya sedikit pemain pinjaman yang kembali ke Old Trafford dengan rekam jejak yang lebih kuat. Dengan tinggi badan yang mengesankan, yaitu 6 kaki 6 inci, Radat Vitek memiliki semua keunggulan fisik yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan di level tertinggi. Dia telah membuat para pengamat terkesan dengan kemampuannya untuk mendominasi area penalti dan bereaksi cepat dalam situasi 1-1. Awalnya diyakini bahwa dia bisa memberikan persaingan bagi La Mans dan tampil di kompetisi piala. Namun, sang kiper dilaporkan menginginkan kesempatan bermain reguler dan tidak siap menghabiskan beberapa tahun ke depan hanya duduk di bangku cadangan. Mengingat usia dan tahap perkembangannya, ambisi tersebut sangatlah dapat dimengerti. Ineos kini harus memastikan mereka memaksimalkan minat yang terus meningkat terhadap pemain muda tersebut. Jika penjualan menjadi tak terhindarkan, United harus berupaya mendapatkan biaya transfer setinggi mungkin. Menyertakan klausul pembelian kembali dalam perjanjian transfer permanen juga merupakan langkah bisnis yang bijaksana. Sejak 2002, Manchester United rutin menggelar tur pramusim ke Asia, Amerika Utara, atau Australia. Tahun ini, klub memilih pendekatan berbeda dengan menjadwalkan pertandingan di sejumlah negara Eropa. Langkah tersebut berkaitan dengan upaya bersaing di level tertinggi Eropa. Dengan kembali tampil di Liga Champions, jadwal pertandingan akan jauh lebih padat dibanding musim-musim sebelumnya. Meski tidak melakukan perjalanan antar benua, agenda pramusim Manchester United tetap menantang. Carrick telah menyiapkan serangkaian pertandingan melawan lawan berkualitas untuk menguji kesiapan timnya. Tur pramusim akan dimulai dengan menghadapi West Ham di Helsinki pada 18 Juli. Setelah itu, United dijadwalkan melawan Rosenborg di Norwegia pada 24 Juli. Setelah laga tersebut, Manchester United akan berjumpa Atletico Madrid di Strawberry Arena, Solna, pada 1 Agustus. Tim kemudian tetap berada di Swedia untuk menghadapi juara Eropa, PSG, pada 8 Agustus. Manchester United juga akan menghadapi Leeds United di Dublin pada 12 Agustus. Rangkaian pramusim kemudian ditutup dengan duel melawan AC Milan di Wrocław, Polandia, pada 15 Agustus. Direktur olahraga klub, Jason Wilczos, menilai jadwal tersebut menjadi persiapan ideal menuju musim baru. Ia juga yakin tur Eropa memberi kesempatan bagi klub untuk tetap menjalin kedekatan dengan para pendukung. Tur pramusim keluar Eropa selama ini memang menjadi sumber pemasukan sekaligus sarana memperluas popularitas klub. Namun, sebagian pendukung merasa fokus terhadap aspek bisnis terlalu dominan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan mengurangi perjalanan panjang, Manchester United berharap tingkat kelelahan pemain dapat ditekan. Strategi baru yang diterapkan Carrick dinilai berpotensi membantu tim tampil lebih kompetitif sepanjang musim. Bagi banyak pendukung, pengurangan tur jarak jauh merupakan kompromi yang layak diterima, apalagi jika langkah tersebut membantu Manchester United kembali bersaing memperebutkan trofi dan tampil kuat di kompetisi.